Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala yang telah kembali memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk menyadari bahwasanya menuntut ilmu agama itu sangatlah penting sekali. Saking pentingnya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwasanya ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makanan. Seseorang bisa makan 1-2 kali dalam sehari, namun seseorang selama nafasnya masih keluar, maka seperti itulah dia membutuhkan ilmu agama sebagaimana dia membutuhkan nafas. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala, jikalau kita kembali memperhatikan bagaimana para ulama dahulu dalam menuntut ilmu agama, tentu kita sangat jauh sekali dari semangat mereka. Sampai-sampai juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu agama itu lebih penting, lebih utama daripada salat sunnah. Ini semua adalah menunjukkan bahwasanya pentingnya seseorang itu menyadari bahwasanya ilmu agama itu lebih ia butuhkan daripada makan. Karena tentunya sering kita sebutkan itu adalah gizi dari ruh kita. Kita sangat membutuhkan ruh, kesehatan ruh jiwa kita. Sehatnya adalah dengan ilmu agama. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala, selanjutnya kita akan kembali meneruskan pembahasan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut perincian-perinciannya atau masalah-masalah dalam salat sunnah, salat atau sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita semua sudah tahu, bahkan memiliki buku sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang kita baca di buku yang kita beli misalnya, itu adalah ringkasan. Ringkasan dari yang ditulis oleh para ulama. Seperti misalnya sifat salat nabinya, sifat salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, yang sampai di tangan kita itu sangat tipis sekali. Namun ternyata aslinya adalah 4 atau 3 jilid. Itu aslinya. Yang sampai di tangan kita itu hanya ringkasan-ringkasannya saja. Begitu juga kalau kita beda dengan sifat salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz rahimahumullah ta'ala juga seperti itu. Juga yang sampai di tangan kita juga tipis, ya. Namun ternyata mereka juga memiliki syarah-syarah atau penjelasan-penjelasan dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hendaklah seorang janganlah bosan untuk terus mempelajari bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pasti setiap kita mengulang-ulang, ya, kita akan mendapatkan faedah baru yang belum kita dapatkan sebelumnya.
Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala, setelah kita membahas tentang bagaimana ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perinciannya, sekarang kita akan lanjutkan kembali ke rukun yang selanjutnya, yaitu ar-raf'u minar ruku', bangun dari ruku', yang disebut oleh para ulama i'tidal. I'tidal. I'tidal adalah bangkit dari ruku. Jadi ini termasuk salah satu rukun solat. Salah satu rukun solat dan hukumnya wajib tentunya. Kenapa disebut? Kenapa termasuk rukun solat? Karena terdapat pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengajarkan sahabat yang masuk masjid kemudian dia belum paham tata cara solat. Apa yang diajar oleh Nabi SAW pada saat itu maka termasuk rukun-rukun solat. Yang diajarkan di hadis tersebut adalah termasuk rukun solat. Karenanya para ulama mengatakan kalau engkau ingin tahu apa saja rukun-rukun solat itu, maka hafalkanlah hadis itu. Yang dikenal oleh para ulama hadis musi solatu, hadis yang solatnya itu kurang, ya. Kalau takbirnya yang ini letter lucknya adalah jelek, solatnya itu kurang tepat lah kita katakan. Itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah para ulama hadis jemaah. Sahabat Nabi yang solatnya ini kurang tepat, itu tidak disebut namanya untuk menjaga ya di harga diri atau untuk menjaga agar sahabat tersebut tidak malu dan seterusnya, atau untuk menghormati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan kebanyakan seperti itu. Banyak hadis yang mengatakan sesungguhnya ada seorang laki-laki, itu maksudnya sahabat. Ya, laki-laki tersebut, tapi enggak disebut namanya. Hanya untuk menghormati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, di hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat, "Tsumma rfa' hatta tastawiya qa'iman." Kemudian bangunlah dari rukukmu sampai badanmu lurus, sampai badanmu kembali lurus saat berdiri, seperti saat berdiri. Dalam hadis yang lain, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman." Angkatlah badanmu sampai berdiri lurus. Lafaz hadisnya beda, ta'tadila. Di sinilah para ulama mengatakan itu termasuk disebut namanya i'tidal, diambil dari hadis ini. Ya, i'tidal. Nah. Kemudian juga ketika tumaninah, ketika i'tidal itu harus tumaninah juga. Ya, harus tumaninah, wajib tumaninah ketika i'tidal, sampai kembali ruas tulang punggung itu berada di posisinya kembali. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya dari ruku untuk berdiri kembali, itu berdirinya sampai ruas tulang punggung berada di posisinya kembali. Ya. Bagaimana cara berdiri kita sebelum ruku? Sebetulnya cara berdiri kita ketika i'tidal. Ya, ketika i'tidal. Dan ingat harus tumaninah. Kalau seorang tidak tumaninah di sini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengancam dengan dua ancaman. Yang pertama, Allah tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat. Tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan jauh dari kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, innallaha la yanzuru yaumal qiyamah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat pada hari kiamat ila man la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi, yang mereka tidak tumakninah ketika i'tidal. Nah. Kemudian yang kedua, salatnya tidak diterima.
Ya, bahaya yang kedua, salatnya tidak diterima orang yang tidak tumanina dalam i'tidal. Dan ini banyak sekali di zaman sekarang ini. Dalilnya, la tujzi'u salatun la yuqimu rajulu fiha sulbahu fi ruku' was sujud. Tidak akan diterima salat seseorang atau tidak sah salat seorang yang tidak tumanina dalam i'tidal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, kembali kita bahas di sini, mengangkat tangan ketika bangun dari ruku. Dan ini kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya mengangkat tangan itu ada dua hukumnya. Yang pertama sunnah muakkadah, yang kedua sunnah ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah maksudnya sunnah yang sangat ditekankan, dan yang kedua adalah sunnah yang tidak ditekankan tapi dilakukan kadang-kadang. Mengangkat tangan yang hukumnya sunnah yang sangat ditekankan itu adalah kapan? Ketika takbiratul ihram yang pertama. Kemudian ketika takbir ingin ruku' yang kedua. Kemudian ketika takbir untuk bangun dari ruku' yaitu i'tidal yang ketiga. Yang keempat adalah ketika bangun dari rakaat kedua. Ini untuk sholat 4-3 rakaat. Ya, bangun untuk rakaat kedua, rakaat yang dari rakaat kedua, ya, dari tasyahud awal lah. Bangun dari tasyahud awal. Dan mengangkat tangan pada saat itu hukumnya sunnah. Ingat, hukumnya sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena ada sahabat Nabi SAW, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang kadang ia meninggalkan hal tersebut. Sedangkan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu sahabat yang paling akhras, paling semangat mencontohi Nabi SAW. Ya. Sifatnya demikian, namun terkadang beliau meninggalkan hal tersebut. Ya, sunnah yang muakkadah tadi ditinggalkan olehnya untuk menunjukkan bahwasanya itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya. Sebagaimana Imam Mujahid, seorang tabi'in, dia berkata, "Shallaitu khalfa Ibnu Umar." Saya salat di belakang Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Falam yakun yarfa'u yadayhi illa fi takbiratil ula min as-shalah. Dia tidaklah mengangkat kedua tangannya ketika takbir kecuali takbiratul ihram saja. Selainnya itu enggak angkat tangan. Ya. Jadi ketika ada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu Nabi SAW lakukan, misalnya, ya, terkadang para sahabat meninggalkannya, maka itu hukumnya menjadi sunnah. Ya, hukumnya menjadi sunnah. Nah, kadang orang yang menceritakan Nabi SAW selalu seperti ini, kadang dia nggak bersama Nabi SAW ketika Nabi meninggalkan hal tersebut. Ya, sehingga seperti ini sahabat Ibnu Umar, ya, bisa dipastikan bahwasanya beliau radhiyallahu anhu pernah melihat Nabi tidak mengangkat tangan, sehingga ia pun mempraktekkan seperti itu juga. Nah, selanjutnya, masalah selanjutnya dalam i'tidal adalah adanya bacaan tasmi' dan tahmid. Ya, tasmi' itu adalah ucapan sami'allahu liman hamidah. Itu namanya tasmi'. Yang kedua adalah tahmid, ucapan Rabbana lakal hamd. Ya,
Ada 3 perincian dalam masalah tasmi' dan tahmid ini. Yang pertama adalah hukum tasmi' dan tahmid untuk orang yang sholat sendirian. Untuk orang yang sholat sendirian seperti sholat sunnah. Maka para ulama telah sepakat. Para ulama telah sepakat bahwasanya itu hukumnya, atau para ulama sepakat bahwasanya orang yang sholat sendirian membaca tasmi' dan tahmid. Membaca tasmi' dan tahmid. Adapun hukumnya sudah kita jelaskan bahwasanya ada yang mengatakan sunnah dan yang mengatakan wajib. Ya, kita kemarin telah mengatakan bahwasanya yang lebih tepat atau yang dekat dengan kebenaran adalah hukumnya wajib. Ya. Jadi yang pertama, sepakat para ulama, orang yang sholat sendirian membaca tasmi' sami'allahu liman hamidah dan membaca rabbana lakal hamd. Yang kedua, untuk imam. Untuk imam. Sekarang untuk imam, apakah dia membaca tasmi' dan tahmid? Ya. Di sini ada perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan imam membaca tasmi' tapi tidak membaca tahmid. Imam membaca tasmi' tapi tidak membaca tahmid. Jadi imam baca sami'allahu liman hamidah, tapi dia ketika i'tidal itu dia enggak baca rabbana lakal hamd. Dalilnya hadis Bukhari Muslim. Wa idza qala, ketika imam berkata sami'allahu liman hamidah. Nah, di sini ketika imam berkata sami'allahu liman hamidah. Di sini imam yang berkata. Ini dalil bahwasanya imam itu baca tasmi'. Faqulu rabbana walakal hamd. Maka wahai makmum yang di belakang, katakanlah rabbana lakal hamd. Di sini yang Rasulullah perintahkan adalah si makmum, bukan si imam. Ya. Ini dalil pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya imam membaca tasmi' tapi tidak baca rabbana lakal hamd atau tahmid. Nah. Pendapat yang kedua, imam seperti orang salat sendirian, membaca tasmi' dan membaca rabbana lakal hamd. Ya. Dalil dia membaca tasmi' adalah tadi, hadis yang tadi. Ya, hadis yang tadi. Kemudian dalil imam membaca tahmid adalah di hadis yang lain. Di hadis yang lain. Ya. Di hadis yang lain dikatakan bahwasanya imam summa yaqul rabbana lakal hamd. Kemudian si imam juga berkata membaca rabbana lakal hamd, yaitu membaca tahmid. Nah, sehingga pendapat yang tepat adalah tadi pendapat yang kedua. Ya. Imam juga baca tasmi' dan tahmid. Ya. Imam baca tasmi' dan tahmid. Kemudian sekarang yang ketiga, tasmi' dan tahmidnya makmum. Ya, si makmum. Ini juga para ulama bersisi pendapat. Tasmi' dan tahmidnya makmum. Pendapat yang pertama jumhur ulama. Ya, mayoritas para ulama mereka berpendapat bahwasanya makmum itu hanya membaca tahmid saja. Ya,
Jadi ketika bangkit itu nggak ada bacaan sami'allahu liman hamidah si makmum. Cuman langsung bangkit Rabbana lakal hamd. Ya, baca tahmid saja. Ini jumhur ulama dari mazhab Al-Hanabilah, kemudian Al-Hanafiyah, Malikiyah. Ya. Kecuali mazhab Syafi'iyah, pendapat yang kedua. Mazhab Syafi'iyah kemudian Zahiriyah. Ya. yang bermazhab kontekstual, Zahiriyah. Mereka berpendapat sama seperti munfarid juga, seperti orang salat sendirian. Makmum membaca tasmi dan tahmid. Ya. Ini pendapat Syafi'i. Dalil pendapat yang pertama tadi, ya, hadisnya sahih yang tadi, yaitu idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Si makmum hanya diperintahkan rabbana lakal hamd saja. Bukan, tidak diperintahkan sami'allahu liman hamidah. Dalil pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya makmum tahmid saja, rabbana lakal hamd. Nah, ini yang dikuat oleh Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah taala. Pendapat yang kedua dikuat oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitab Sifat Salat Nabi. Dalil, ya, pendalilan Syekh Albani rahimahullah, dia mengatakan ketika Nabi SAW berkata kepada para sahabat, wa idza qala, ketika imam berkata sami'allahu liman hamidah, maka makmum katakanlah rabbana walakal hamd. Bukan berarti, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bukan berarti Nabi SAW di sini para makmum tidak diperintahkan untuk membaca sami'allahu liman hamidah. Ya, di sini di hadis ini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada para sahabat kalau bangun, ya, ingin mengajarkan kepada sahabat lafaz kalau bangun i'tidal itu, ketika i'tidal itu lafaznya, tahmidnya adalah rabbana lakal hamd. Ya. Di sini Nabi SAW tidak sedang mengajarkan para sahabat bahwasanya para sahabat itu tidak tasmi' ketika bangun dari ruku. Ya. Hanya ingin mengajarkan bahwasanya kalau kalian sudah bangun dari ruku maka bacalah tahmid. Ini yang di pendalilannya Syekh Albani rahimahullah taala untuk membantah dalil, ya, pendapat yang pertama tadi. Nah, Allahu a'lam bissawab jemaah. Ya. Kalau antum ingin pendapat jumhur silahkan. Ingin pendapat Syekh Albani yang Syafi'iyah tadi juga tidak mengapa. Al-amru fihi sa'ah wasi'. Perkaranya luas, boleh pilih, ya, perkaranya luas. Kenapa kita katakan perkaranya luas? Para ulama menjelaskan ketika di suatu permasalahan, ya, para ulama itu bersisi pendapat, ya, bersisi pendapat. Kenapa? Karena tidak ada dalil sharih, tidak ada dalil yang tegas, ya. Tidak ada dalil yang tegas. Kemudian yang kedua, tidak adanya ijma', kesepakatan para ulama. Kalau dalam satu masalah tidak ada keduanya ini, ya, maka masalah tersebut dikatakan masalah ijtihadiyah. Ya, kita ulangi. Kapankah suatu masalah dalam fikih itu dikatakan masalah ijtihadiyah? Ketika dalam masalah tersebut tidak ada dalil yang tegas dan tidak ada ijma' dan tidak ada kesepakatan para ulama.
maka masalah tersebut dinamakan masalah ijtihadiyah. Sedangkan kaidah para ulama dalam masalah ijtihadiyah, la inkara fi masailil ijtihadiyah. Ya. Tidak boleh saling ingkar mengingkari, saling menyesatkan dalam masalah ijtihadiyah. Ya. Nah. Ya, setelah itu setelah tasbih dan tahmid, selanjutnya adalah ketika i'tidal, di manakah kedua tangan ini? Al-qabd, ya, meletakkan seperti berdiri ketika takbiratul ihram, ya, ketika qiraah baca, atau irsal. Irsal itu seperti ini, lurus kembali seperti semula sebelum mulai sholat. Ya, ini juga para ulama berselisih pendapat. Nah, yang pertama qabd. Ya, pendapat yang pertama adalah yang mengatakan bahwasanya ketika i'tidal itu tangan bersedekap. Tangan bersedekap. Ya. Mereka berdalil dengan dalil umum. Ya. Mereka berdalil dengan dalil umum. Dalilnya adalah kana an-nas yu'maruna ay yad'a ar-rajul al-yad al-yumna 'ala zira'ihi al-yusra fi shalah. Manusia, para sahabat dahulu diperintahkan untuk bersedekap, menaruh tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika sholat, ketika berdiri, ya, ketika berdiri. Nah, kata pendapat ini hadisnya umum. Bukankah i'tidal itu berdiri juga? Nah, bukankah i'tidal itu berdiri juga? Maka termasuk pada hadis ini bersedekap juga dong sama. Ya. Nah, termasuk berdiri juga. Ya. Karena ingat, tangan ketika sholat itu ada tempatnya masing-masing, jemaah. Ketika ruku tempatnya di lutut. Ketika sujud tempatnya di lantai. Ketika duduk di antara dua sujud tempatnya di paha. Tasyahud tempatnya di paha juga. Nah, sekarang ini ketika i'tidal atau ketika berdiri baca Al-Fatihah dan ayat, tempatnya disedekapkan. Sekarang di sini ketika i'tidal, tidak ada ini juga, tidak ada dalil tegas dalam masalah ini juga. Ya. Tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Ya. Adapun dalil yang ini pun, ya, para ulama juga saling adanya nikos, ya, saling bantah membantah dalam masalah ini. Ilmiah, ya, secara ilmiah tentunya. Ya. Sampai-sampai Syekh Albani rahimahullah mengatakan bid'ah orang yang qabd, ya, orang yang bersedekap ketika i'tidal, itu dibid'ahkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Sedangkan Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz berpendapat qabd. Nah, ya, itulah para ulama dahulu. Namun ketika mereka bertemu, saling bergandeng tangan. Ya. Jadi dalam masalah-masalah, ya, mereka ada yang mengatakan bid'ah, ada yang tidak. Tapi ketika mereka bertemu saling bergandeng tangan, bahkan jadi imam atau jadi makmumnya. Ya. Nah, kalau demikian kita contohkan dalam masalah-masalah seperti ini, jemaah, itu masya Allah Ahlus Sunnah itu. Ya. Nah, dan lihat dulu Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik pun, ya, banyak sekali perselisihan. Imam Ahmad berguru ke Imam Syafi'i, begitu juga. Ya. Imam Syafi'i pun berguru di muridnya Imam Abu Hanifah, seperti itu juga. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama mazhab yang paling afdal itu adalah mazhab Syafi'i. Ya. Nah, karena Imam Abu Hanifah ilmunya ada di Imam Syafi'i. Ya.
ilmunya Imam Abu Hanifah, diambil dari muridnya. Imam Malik pun ilmunya Imam Malik ada di Imam Syafi'i juga. Bahkan Al-Muwatta dihafalnya. Ya, kitabnya Imam Malik. Nah, sedangkan Imam Ahmad berguru di Imam Syafi'i. Nah, makanya mazhab Syafi'i itu laris. Ya, laris di Mesir, di mana-mana. Ya, mazhab Syafi'i. Nah, dari sinilah jamaah. Jadi apakah qabad bersedekap atau tidak? Ya, antum juga di sini disuruh milih, silahkan. Mau ambil pendapat yang qabad juga tidak mengapa. Mau ambil pendapat yang irsal seperti ini juga tidak mau. Tidak boleh saling berotot di sini ya. Jangan saling mengeluarkan otot atau urat leher, bantah-bantahan, enggak ya. Nah, selanjutnya ketika i'tidal ada bacaan tahmid itu ya. Bacaan tahmid. Bacaan tahmid itu banyak dijelaskan oleh para ulama. Hadis-hadis Nabi SAW ya. Jadi bacaan tahmid itu ada Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada tambahan lagi kalau mau tambah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa saja yang baca tambahan ini, maka para malaikat berebut ingin mencatat tambahan tersebut. Ya, para malaikat berebut. Nah, dan juga ada mil'us samawat, juga ada yang seperti itu. Ada juga sahih juga semuanya itu. Ya. Selanjutnya masih tentang i'tidal. Ketika i'tidal ini juga ada gerakan atau perbuatan yang juga diperselisihkan oleh para ulama, yaitu kunut. Ya, i'tidal. Adanya kunut. Kunut yang paling dahulu ya, sampai sekarang itu enggak ada selesainya. Kunut subuh itu. Ya, kunut subuh. Tentang kunut subuh ini jemaah, baca bukunya Ustadz Firanda, Sifat Salat yang beliau karang itu, jilid 1. Ya, nanti di situ kita akan melihat di situ semua pendapat para ulama tentang kunut subuh. Ya, mereka hanya ya berselisih tentang satu hadis saja. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta faraqad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut subuh itu sampai meninggal dunia. Ya. Pendapat yang pertama yang membid'ahkan seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah, Al-Hanafiyah, kemudian Al-Hanabilah. Ya, Imam Ahmad. Itu bid'ah, kunut subuh bid'ah. Pendapat yang kedua, pendapatnya Malikiyah, Syafi'iyah, hukumnya sunnah. Ya, tidak wajib. Namun di zaman sekarang yang mengambil pendapat sunnah seperti wajib di zaman sekarang. Ya. Kenapa kalau orang nggak kunut disesatkan? Seolah-olah meninggalkan yang wajib. Padahal hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Bahkan mereka parahnya ya, ketika mereka menambah rakaat kah atau apa, mengurangi rakaat atau menambah rakaat, mereka nggak sujud sahwi. Tapi ketika kunut subuh dilupakan, mereka sujud sahwi. Ya, itu kurang faham
ya tentang atau menyikapi permasalahan ini. Nah, jadi pendapat yang kedua hukumnya sunnah. Dan mereka hadisnya yang diperselisihkan satu ini. Hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW itu kunut subuh sampai meninggal dunia. Ya. Ada juga hadis di Bulughul Maram yang Al-Asja'i, ya, dia bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau telah sholat bersama Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Apakah mereka kunut subuh? Kata bapaknya, bunayya, wahai anakku tercinta, innahu muhdas, itu adalah diada-adakan. Dalam hadis yang lain itu adalah bid'ah. Nah, di bukunya Safiranda itu dijelaskan juga hadis ini. Ya. Dan Masya Allah, kalau antum kita baca buku itu jemaah, ya, kita akan lihat bagaimana luasnya permasalahan itu. Ya, bagaimana para ulama juga, ya, dari sebelah kita nggak gampang membid'ahkan, ya, tidak gampang membid'ahkan. Lihat sekarang para ulama tadi yang bersih, Imam Ahmad berpendapat itu bid'ah, ya. Apakah dia membedakan Syafi'i yang gurunya? Enggak aja, ya. Dia masih tetap berguru kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, kalau kalian sholat di belakang imam yang kunut subuh, angkat tangan kalian dan aminkan. Ya, itu. Ya. Makanya al-khilaf, perselisihan, ya, saling menyesatkan dalam masalah ini adalah syarr, kejelekan. Ya, sebuah kejelekan. Nah, sekarang kita bahas sedikit hadis yang tadi itu. Nabi SAW kunut subuh sampai meninggal dunia. Pendapat yang pertama melemahkan hadis itu. Pendapat yang kedua mensahihkan. Ya. Pendapat yang ketiga, kunut itu disyariatkan tapi kadang-kadang. Ya. Ini yang dirojehkan oleh Ustaz Firanda. Kunut itu disyariatkan, kunut subuh disyariatkan tapi kadang-kadang. Di bukunya itu. Ya. Nah, setelah kita dengar ini, apakah Ustaz Firanda beda? Enggak kita mau dengar ceramahnya? Berapa ilmu yang luput dari kita jemaah kalau kita enggak mau dengar gara-gara beliau berpendapat seperti itu. Ya. Itu saking luasnya, Mbak. Ya, ilmu agama ini jemaah. Nah, makanya jemaah kalau kita semakin terus nuntut ilmu agama, ya, semakin enak hidup itu. Ya. Kalau kita nuntut ilmu agamanya malas-malasan, ya seperti itu tuh aja. Kita akan ngotot kalau pendapat kita nggak diterima, atau gerakan sholat kita tidak seperti gerakan yang lainnya, seolah-olah itulah yang paling benar gitu. Padahal masih masalah al-khilafiyah, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama seperti tadi misalnya. Nah, dalam hadis ini jemaah, ada satu rawi yang menceritakan hadis ini. Rawi itu orang yang menceritakan hadis ini, namanya Ja'far Ar-Razi. Ja'far Ar-Razi. Para ulama jarah dan ta'dil, ya, para ulama jarah dan ta'dil, para ulama hadis yang menghukumi seorang itu lemah atau tidak, mereka bersisi pendapat. Ya. Ulama yang keras, ulama yang tegas dan keras dalam melemahkan orang, ya, dia mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi ini saduqul hadis, hadisnya benar, diterima, kecuali kalau dia meriwayatkan dari Al-Mughirah. Kalau dia mengambil hadis dari Mughirah, maka enggak diterima. Ya. Ini orang yang keras dalam melemahkan hadis, dalam melemahkan orang. Ya. Tapi tetap dia menta'dil, ya, menerima hadisnya Abu Ja'far Ar-Razi. Makanya Syafi'iyah itu
mensahihkan hadis itu. Ya, mensahihkan hadis itu. Ada juga para ulama seperti Imam Bukhari misalnya, itu sepertinya mendhaifkan ya, hadisnya tidak diterima karena lemah hafalannya katanya. Ya. Nah, jadi para ulama berselisih tentang jarah. Jarah itu si fulan ini si fulan ini buruk hafalannya, itu namanya jarah. Ya. Kemudian ta'dil itu si fulan ini hadisnya diterima, dia shaduk, benar, tidak pernah bohong, tidak pernah tertuduh. Nah, itu namanya ta'dil. Makanya ada jarah dan ta'dil. Ya. Nah, ketika kita mendengar masalah seperti ini jemaah, ya, maka berlapang dadalah dalam masalah kunut subuh ini. Ya, berlapang dadalah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam masalah ini, ya, dalam masalah kunut subuh ini, apakah kita angkat tangan atau tidak ketika jadi makmum? Maka lihat, kata Syekhul Islam, kalau seandainya kita nggak angkat tangan, itu menjadi fitnah, kita dituduh ini tuduh itu, sesat dan seterusnya, jadi fitnah sehingga kita pun dianggap seperti apalah di lingkungan itu, maka angkat tanganlah. Ya, kalau seperti biasa-biasa aja, nggak usah angkat tangan. Ya, nggak ada, misalnya di kampung kita misalnya sudah biasa lah, ya, mereka sudah netral lah, orang-orang seperti itu. Di kampung itu orang-orangnya netral misalnya, ya, maka kita nggak mengapa kita tinggalkan, nggak angkat tangan. Ya. Dan juga kalau posisi kita jadi imam sekarang misalnya, jadi imam sholat subuh, ya, jadi imam sholat subuh, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa kita kunut subuh, apalagi makmumnya berpendapat semua kunut subuh itu sunnah. Dan terlebih lagi kalau mereka si makmum berpendapat kalau orang ini nggak kunut subuh, sholat kita nggak sah, ya kan? Apa jadinya nanti salah hukum mereka sholat lagi? Iya, ya, seperti itulah jemaah. Jadi setelah kita mendengar seperti ini, maka berlapang dadalah dalam masalah kunut subuh ini. Ya. Dan lihat bagaimana para ulama sih. Imam Ahmad rahimahullah saja yang mengatakan bid'ah, silakan angkat tangan mengikuti imam, ya, mengikuti imam. Ya. Dan kalau mau lebih rinci lagi penjelasannya, silakan baca itu. Ya, bukunya Ustaz Firanda Sifat Salat Nabi jilid 1. Cari langsung nanti di daftar isinya kunut subuh. Itu berapa lembar itu kemarin saya baca. Ya. Nah. Ya, mungkin sampai sini dulu. Nanti kita bahas tentang turun sujud kemudian sujudnya, insyaallah, di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan, silakan. 2 menit lagi. Oh ya, sudah. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.